Nah, orang-orang yang beriman itu merasa bahwa semua yang ada ini kepemilikannya adalah Allah. Allah itu luar biasa. Allah itu memberikan nikmatul imdad wa nikmatul ijad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Kecamatan Kota Sumeneb, yang kami hormati segenap takmir Masjid Darussalam serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana hal ini akan dibacakan langsung oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Firmansyah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وأعد لهم أجرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diinformasikan bahwasanya PCM Kota Sumeneb menyiapkan kota infak di mana ini akan dipergunakan untuk program kerja PCM Kota ke depannya. Atas keikhlasan hadirin sekalian kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kajian Al-Islam yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Kiai Haji Hasim Asy'ari SAG MHI dengan tema Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 29. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji tafsir Quran. Kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim." Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu, untuk manusia, ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi semuanya. Jadi semua yang memang Allah ciptakan itu menjadi karunia bagi manusia tanpa terkecuali. Tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menciptakan langit dan menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah dengan tiap-tiap sesuatu alimun, maha mengetahui. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu telah menciptakan segalanya yang memang dibutuhkan manusia, dan Allah juga memastikan bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan pasti akan menikmati apa yang Allah sediakan di bumi. Dengan bahasa lain, bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang lalu diterlantarkan oleh Allah. Itu yang pertama. Ayat ini juga menunjukkan annama fil ardi kullahu milkul lillahi jalla jalaluh wa annana la namliku syai'an illa milkiyatan muaqqatatan. Apa yang ada di bumi semuanya itu
menjadi milik Allah. Artinya bahwa apapun yang ada di bumi ini, apapun yang ada bersama kita, itu kita menjadi bukan pemiliknya. Artinya itu miliknya Allah semua. Miliknya Allah semua. Allah yang menciptakan, Allah yang menyediakan semuanya, dan juga Allah lah pemiliknya. Kita itu la namliku syai'an, tidak memiliki sesuatu apapun kecuali milkiyatan muaqqatatan. Jadi cuma kepemilikan yang sebentar, kepemilikan yang terbatas. Orang mungkin memiliki rumah yang bagus 60 tahun. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Bahkan yang paling menarik apa yang ditulis oleh Imam Sya'rawi mengatakan wa anna ma lana fid dunya yasiru li ghairina. Apa yang kita miliki di dunia ini itu akan menjadi milik orang lain suatu saat. Contoh misalnya, seseorang yang punya rumah megah, dia bangun rumah itu dengan segala kemegahan. Umur 60, 70 tahun, 80 tahun meninggal. Rumah itu mungkin jatuh ke anaknya. Setelah anaknya itu mungkin jatuh kepada orang lain karena dijual. Jadi apa yang kita miliki itu ternyata akhirnya menjadi milik orang lain, bukan milik kita. Mungkin rumah di sebelah kita ini, rumahnya pemiliknya dulu yang membangun itu, yang sekarang menempati itu bukan pemilik, bukan yang pertama kali. Begitu juga rumah yang kita tempati barangkali juga bukan milik, bukan kita yang membangun. Jadi apa yang ada pada kita itu berarti bukan milik kita. Karena pasti kalau milik kita itu akan dibawa terus, dan selamanya identitasnya menjadi milik kita. Ternyata berubah. Itu menunjukkan bahwa semuanya itu menjadi milik Allah. Semuanya milik Allah. Nah, dengan kita lalu paham betul bahwa semuanya milik Allah, maka orang itu lebih mudah untuk ikhlas. Artinya ketika misalnya punya uang lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu akan lebih mudah ikhlas, karena menganggap bahwa ini miliknya Allah, saya hanya sekedar salurannya saja untuk menjadi milik orang lain. Sehingga tidak pernah ada pengakuan dirinya bahwa dialah pemilik atas uang itu. Tetapi Allah yang lalu menitipkan itu yang untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga kita menjadi plong memberi itu. Tidak lalu memberi sambil mendekati orang lain. Kamu saya beri, tetapi kamu harus tunduk ke saya. Nah, itu berarti merasa pemilik atas sesuatu yang diberikan itu. Nah, orang-orang yang beriman itu merasa bahwa semua yang ada ini kepemilikannya adalah Allah. Allah itu luar biasa. Allah itu memberikan nikmatul imdad wa nikmatul ijad. Nikmatul ijad itu adalah kenikmatan yang Allah berikan untuk dia hidup. Dia dihidupkan oleh Allah, itu sebuah kenikmatan. Sedangkan nikmatul imdad itu adalah kenikmatan untuk kelangsungan hidup. Sehingga diberi makan, diberi minum, itu namanya nikmatul imdad. Dan Allah memberikan ke semua makhluknya itu dua-duanya diberikan. Sehingga kalau dalam tafsir Ar-Razi itu diceritakan bahwa
semut yang Allah ciptakan, ulat-ulat yang Allah ciptakan di dalam batu, bukan di atas batu, di dalam batu, itu masih bisa hidup dan berzikir kepada Allah. Di mana lewatnya makanan itu dan bagaimana dia makan, itulah kemahakuasaannya Allah. Jadi dengan demikian bahwa semua yang ada di bumi ini karena memang itu diciptakan untuk manusia, maka juga Allah itu menjadikan segala sesuatu itu tunduk kepada manusia. Coba kita bayangkan, lalu kalau misalnya semut itu tidak dalam kuasanya Allah untuk nurut sama manusia, semut dibunuh satu, lalu bareng-bareng menggigit orang, ada ke kupingnya, ada ke hidungnya, semut memang. Tetapi karena Allah buat dia tunduk, jadi semut itu sekalipun dibunuh satu, temannya itu tidak bareng-bareng mengkeroyok yang bunuh itu. Coba kalau sama-sama mengkeroyok, habis, meskipun manusia sebesar kita dan semut sekecil itu, satunya masuk hidung, satunya masuk telinga, habis. Jadi karena alam ini, semua yang ada di alam ini memang untuk manusia, maka itu dibuat tunduk. Tetapi wa anna hadat taskhira laisa bi qudrati ahadin walakin bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa saja yang Allah ciptakan di bumi ini lalu tunduk kepada manusia, itu bukan karena kuasanya manusia, tetapi itu bi qudratillah, tetapi itu kuasanya Allah. Oleh karena itu manusia tidak boleh merasa berkuasa atas alam ini, karena alam ini atau apa yang ada di muka bumi ini tunduk atas perintah Allah, tunduk atas perintah Allah. Sehingga kalau misalnya alam atas perintah Allah lalu terjadi gempa, ya terjadi gempa. Oleh karena terjadi gempa itu menunjukkan bahwa manusia itu memang tidak kuasa, memang tidak kuasa. Terjadi topan misalnya, manusia tidak bisa mencegah, untuk menunjukkan bahwa manusia itu laisa bi qudratihi. Apa yang terjadi itu bukan kudrahnya manusia, tetapi kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Sehingga manusia itu betul-betul wal insanu ajizun an ayyahda'a hayawanan illa bitladlilillah lah. Jadi manusia itu betul-betul lemah untuk menundukkan hewan, binatang, kecuali Allah yang menundukkan. Demikian juga gunung yang meletus, gunung yang gempa bumi, semuanya itu atas kuasanya Allah. Itu menunjukkan betapa manusia itu betul-betul lemah, betul-betul tidak kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, apa yang ada di alam ini Allah ciptakan untuk manusia. Semuanya yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu untuk manusia, maka mestinya apa yang ada di alam ini menyadarkan manusia bahwa betapa pemilik atas segala sesuatu yang ada di bumi ini itu betul-betul kasih sayang, betul-betul kasih sayang. Kalau katanya Ibnu Atha mengatakan liyakunal kaunu
kulluhu laka. Semua yang ada di alam ini untuk manusia. Wa takunu lillah. Sedangkan manusia itu, kamu itu manusia, kan Ibn Atta, itu lillah, untuk Allah. Fala tastaghil bima laka amman antalah. Maka kamu jangan menyibukkan dengan sesuatu yang sebenarnya untuk kamu. Artinya jangan orang itu menyibukkan untuk dunia, padahal dunia itu memang untuk kita, memang disediakan untuk kita. Jangan menyibukkan dengan itu. Sementara kamu itu lalu jauh dari Allah. Yang kamu itu untuk Allah sebenarnya. Jadi kita hidup itu untuk Allah, untuk menyembah Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah. Nah sekarang kan lalu terbalik. Dunia yang untuk kita, lalu kita berbakti terhadap dunia. Apa bukti kita berbakti terhadap dunia? Karena dari 24 jam, lalu berapa banyak dari 24 jam itu kita lebih ingat kepada dunia yang untuk kita itu daripada Allah yang kita itu untuk Allah. Nah kalau lalu lebih banyak dunia yang terpikirkan oleh kita, lalu mengabaikan Allah, berarti sebenarnya kita itu lalu terbelenggu dengan dunia, terbelenggu oleh dunia. Padahal pasti dunia itu, katanya Allah, lakum, untuk kamu semua, untuk kamu semua. Sementara kamu itu wa takunu lillah, sementara kamu itu ya untuk Allah. Artinya jangan, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh dibolak-balik. Nah dengan pemikiran seperti itu, maka mestinya orang itu memahami bahwa apa yang ada di alam ini itu sebenarnya cermin yang perlu kita lihat, bahwa itu cerminnya Allah. Jadi kalau dalam bahasanya tafsir Ar-Ra'isul Bayan, dia mengatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a litatlubu fil asya khaliqil asya. Karena bumi itu dan isinya itu diciptakan untuk manusia, untuk kamu semua, katanya Al-Quran, maka hendaklah kamu itu, mestinya kamu itu mencari di apa yang ada di alam ini, mencari siapa? Khaliqal asya, mencari pencipta sesuatu itu, yaitu Allah. Sehingga kalau dengan demikian, maka li'annahu adhara nafsahu, karena Allah itu menampakkan dirinya fi mir'atil kauni, di dalam cermin dunia ini, cermin alam ini. Jadi alam ini yang ada ini, alam ini itu mencerminkan gambaran bahwa Allah lah penciptanya. Nah, kenapa lalu kita tidak bisa melihat bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, sehingga yang nampak Allah, bukan lalu yang nampak itu ciptaan. Kenapa lalu tidak muncul bahwa yang nampak itu Allah? Sementara kita yakin betul bahwa yang menciptakan segala sesuatu Allah, dan itu untuk kita. Jadi kalau dipikir-pikir, betapa kita zalimnya. Lalu kalau dari 24 jam yang Allah sediakan itu, kita melupakan kepada pemiliknya alam ini. Kita lebih terpesona terhadap alam yang Dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Artinya seandainya ada orang memberi sesuatu kepada kita,
barangnya kita terima dan kita lihat, orang yang memberi itu tidak kita lihat. Kita terpesona dengan barang yang kita diberi, tetapi siapa yang memberi menjadi tidak penting. Nah, itu betapa zalimnya kita. Betapa kita zalim. Jadi oleh karena itu, maka ayat ini sebenarnya menuntun kita bahwa betapa Allah itu telah menciptakan kita, mempersilahkan kita hidup di dunia ini, menikmati semua karunia-Nya Allah, menyembah Allah, menikmati sujud kepada Allah, agar kita sadar bahwa pemiliknya itu Allah, pemiliknya Allah, satu-satunya pemilik Allah, dan manusia itu bukan pemiliknya. Dengan kesadaran itu, maka itu akan membuat kita itu nyaman di bumi ini, nyaman. Sehingga apa yang dikatakan Nabi bahwa dunia itu mazra'atul akhir, tempat menanam untuk akhirat, itu menjadi betul, menjadi nyata, menjadi real. Coba kalau lalu kita membayangkan bahwa setiap apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang nafas kita bernafas atau mengeluarkan nafas itu, kita merasakan bahwa ini miliknya Allah. Lalu kita bawa itu, lalu kita bawa sholat menghadap Allah, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Luar biasa, luar biasa. Nah, jadi penggalan ayat pertama ini bahwa semuanya itu pemiliknya adalah Allah. Dan dilanjutkan lalu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu betul-betul maha tahu terhadap setiap sesuatu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lalu merenung betul, bertafakkur betul, Allah yang maha tunggal itu mengatur alam raya ini, mengatur semua makhluk, termasuk manusia, termasuk binatang dan macam-macam itu. Allah menata dengan serapi-rapinya, sebaik-baik, memberi rizki itu dengan merata, dengan adil, memberikan karunia itu dengan penuh kasih sayang. Semua makhluk. Kita itu kadang ngopeni orang satu RT saja sulitnya luar biasa. Tapi Allah itu dengan penuh kasih sayang lalu memelihara makhluknya, seluruh makhluk. Dan Allah itu maha melihat. Artinya bahwa maha melihat itu bahwa Allah itu, Allah azza wa jalla alimun bihajatina. Allah itu tahu kepentingan kita itu tahu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu lalu abai dengan kita, enggak. Bahwa kok Allah itu kok tidak peduli dengan nasib kita, enggak. Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan, melebihi kita yang butuh. Kita butuh sesuatu, tapi Allah maha tahu apa yang butuh, yang dibutuhkan itu apa sebenarnya. Jadi gandengan ayat itu, di satu sisi Allah mengatakan bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu di bumi, di satu sisi Allah mengatakan bahwa Allah yang maha tahu terhadap segala sesuatu. Nah, makna ayat itu bahwa Allah itu alimun bihajatina. Allah itu maha tahu terhadap apa yang menjadi hajat kita. Hajat kita apa, Allah itu maha tahu. Artinya kalaupun misalnya kita membutuhkan sesuatu, kita merasa membutuhkan sesuatu, tetapi lalu Allah tidak memberikan itu, berarti Allah itu lebih tahu bahwa yang dibutuhkan bukan itu.
Ada seorang keluarga miskin. Orang tuanya itu lalu berharap semuanya terangkis dari kemiskinan itu, dan dia berdoa kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Bukan harta. Allah memberikan mereka cerdas semua. Allah berikan cerdas mereka, sehingga akhirnya dengan cerdas itu dia menjadi keluar dari kemiskinan itu, keluar dari kemiskinan itu. Jadi Allah betul-betul dan Tuhan yang betul-betul Maha Tahu. Dan itu mesti kita rasakan, mesti harus kita rasakan, supaya kita betul-betul nikmat di hidup di dunia ini. Yang kedua, bahwa Allah itu Maha mengetahui bahwa anna kulla syai'in fil kauni ya'lamullahu harakatihi wa sakanatihi. Limadha? Li'anna Allah yuharrikuhu. Allah itu mengetahui semua gerakan dan diamnya makhluk di bumi ini. Sebanyak ini, makhluk sebanyak ini, Allah Maha Tahu. Artinya bahwa Allah itu luar biasa. Allah mau tahu apa yang ada dalam gerak hati kita. Allah tahu bahwa apa yang ada dalam pikirannya semua. Allah tahu juga apa yang ada di pikirannya. Semuanya Allah tahu. Karena Allah tahu, maka apa yang dibutuhkan itu juga Allah tahu. Apa yang dibutuhkan itu Allah tahu. Kalau manusia kan, apa yang terjadi di sebelah kita tidak tahu. Berapa banyak juga ikan di lautan juga tidak tahu. Berapa kali kita bernafas juga tidak tahu. Detak jantung juga kita tidak tahu. Tapi Allah tahu, karena Allah pemiliknya. Karena Allah pemiliknya. Demikian juga hal-hal yang gaib, hanya Allah yang tahu. Maka karena semuanya itu Allah yang Maha Tahu, maka tentu ketika kita menyembah Allah, ketika kita sujud kepada Allah, ketika kita membaca Qur'annya Allah, kita betul-betul terpesona dengan Allah. Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Sempurna, Zat yang Maha Kasih Sayang. Kita betul-betul terpesona betapa Allah itu luar biasa, kasih sayangnya luar biasa, kebaikannya luar biasa, kemahakuasaannya luar biasa. Sehingga ketika kita lalu menyembahnya, betul-betul menyembah Allah yang kita yakini bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu. Maka orang itu menjadi enak, menjadi nyaman lalu hidupnya di dunia ini, menjadi nyaman. Ketika dia harus meninggalkan dunia ini, dia meninggal enteng saja, karena memang bukan pemiliknya, bukan pemilik. Nafas bukan milik, sehingga ketika ditinggalkan dia sudah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah yang di dunia telah membaca Quran bahwa Allah lah pemiliknya. Di dunia juga begitu senang dengan Allah karena itu mazratul akhirah. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah ya di dunia dibangun, tidak di akhirat. Kalau ingin dekat kepada Allah ya dibangun di dunia dengan sungguh-sungguh. Seorang yang bercita-cita jadi orang sukses itu dibangun mulai kecil, dididik oleh orang tuanya dari kecil, mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu dididik, diarahkan. Masa akhirat yang begitu lama lalu kita sebentar mikirnya sebentar, padahal kita mau hidup lama. Coba Nabi Adam yang meninggal berapa ribu tahun yang lalu,
beribu-ribu tahun yang lalu sampai hari ini masih di alam barzakh. Coba Nabi Nuh yang hidup 950 tahun. 950 tahun. Hampir 1000 tahun. Sampai hari ini dia tidak dibangkit-bangkitkan, berada di alam barzakh. Itu menunjukkan bahwa dunia yang sebentar ini mari kita jadikan kenikmatan untuk menyembah Allah dengan sungguh-sungguh sebelum penyesalan terjadi. Allah sudah menjelaskan dalam Quran ini bahwa semuanya adalah milik Allah. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.